Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Oke teman-teman sekalian ya, bulan Maret 2020 atau bulan Maret setiap tahunnya itu biasanya bulan yang ya cukup ditunggu oleh teman-teman investor nih. Karena selain laporan publikasi full year tahun sebelumnya itu keluar, nah biasanya juga di bulan-bulan ini perusahaan melakukan RUPS. Di mana RUPS nanti salah satu agendanya adalah menentukan jumlah dividen yang dibagikan. Dan saat itulah teman-teman investor biasanya akan berburu saham yang memberikan dividen yang tinggi. Nah ini juga banyak request datang ke saya mengenai perburuan saham dividen ini nih. Jadi dari subscriber yang minta untuk diulas atau dibikinkan kira-kira saham apa yang bisa membagikan dividen, yang dimana saham-saham tertentu itu membagikan dividen di bulan-bulan yang berbeda. Jadi harapannya ketika Anda beli saham tersebut dengan banyak saham tersebut itu setiap bulannya akan menerima dividen. Ada juga yang bertanya seperti ini, Mas saya pengen beli saham tapi saya hanya mengincar dividennya, kira-kira saham apa itu? Nah pertanyaan seperti itu teman-teman sekalian, pastinya saya akan kesulitan nih dalam mewujudkan request Anda nih. Karena yang namanya dividen itu tiap tahun belum tentu sama, belum tentu waktunya sama, belum tentu jumlahnya sama. Jadi sangat susah kalau teman-teman mau beli saham misalkan 12 saham di mana dari 1 sampai 12 saham ini mengeluarkan dividen dari Januari sampai Desember aja. Jadi harapannya supaya teman-teman dapat dividen tiap bulan. Ya susah juga karena si A ini belum tentu tahun ini membagikan dividen dan belum tentu juga setiap bulan Januari gitu. Nah di video ini teman-teman sekalian ini saya akan bagikan resepnya ini, cara bagaimana Anda menghitung kira-kira potensi dividen yang akan Anda terima gitu ya. Langsung saja masuk ke laptop ya. Nah ini adalah file Excel yang nanti teman-teman bisa download gratis ya. Teman-teman tinggal klik linknya di dalam deskripsi di video ini. Yaitu ada linknya, teman-teman bisa langsung download untuk mendapatkan file Excel ini dan ini gratis. Ini saya ambilkan beberapa contoh saham ini ya. Nah ini saham ini saya ambilkan dari indeks High Dividend 20 ya. High Dividend 20 ini indeks yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, di mana Bursa Efek juga sudah memantau kira-kira perusahaan-perusahaan yang selalu membagikan dividen tunai dalam jumlah yang cukup besar, yield yang cukup lumayan, dan saham tersebut ini liquid ya, artinya jumlah perdagangan atau nilai perdagangan setiap harinya itu mencapai di atas 1 miliar. Nah inilah ketemu beberapa saham ini. Saham ini memang sengaja saya ambilkan dari sekian saham di dalam IDX, di dalam indeks IDX High Dividend 20 tersebut. Ini adalah saham-saham yang sudah mengeluarkan publikasi tahun 2019-nya. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Nah, teman-teman selain teman-teman bisa mengisi dari file Excel ini, teman-teman silahkan buka situs rti.co.id ya. Nah, ini situs dari grup Kompas ya, ini bagus sekali karena di sini kita bisa melihat data-data perusahaan secara lengkap ya. Nah, teman-teman setelah masuk di rti.co.id, teman-teman langsung klik free trial. Nah, free trial, jadi ini bisa teman-teman dapatkan, bisa gunakan gratis ya. Nah, di sini caranya misalkan teman-teman menghitung nih kira-kira potensi saham Adaro ini dividen yang akan diterima itu berapa. Nah, teman-teman tinggal ketik di sini Adaro ya, ADRO. Go. Nah, kemudian teman-teman masuk ke financial. Nah, financial di sini teman-teman lihat lihat income statement di net income attribute to equity holder. Nah, di sini dikatakan 404 juta US dollar, ini dalam US dollar ya. Nah, in USD. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja nih dalam file Excel ini. Nah, Excel ini saya bikin dalam satuan juta ya. Jadi kalau di sini teman-teman lihat 404 juta, maka teman-teman cukup tulis 404 saja. Nah, kemudian di mana teman-teman bisa dapatkan angka payout ratio. Nah,
dalam menghitung dividen teman-teman harus tahu apa itu dividen payout ratio, apa itu dividen yield. Ya, dividen payout ratio dan dividen yield ini sebenarnya sudah saya terangkan di video saya yang lalu ya, yang beberapa waktu lalu, yang berjudul 5 saham dengan dividen terbesar. Nah, teman-teman bisa tonton video itu dulu ya. Linknya ada di atas ini ya. Di atas ini ada linknya, teman-teman bisa tonton video tersebut. Kalau teman-teman belum tahu apa itu payout ratio, apa itu dividen yield. Nah, lanjut ke sini lagi. Nah, teman-teman dalam menghitung payout ratio, teman-teman bisa lihat lagi di situs RTI ini, teman-teman pilih menu key statistik ini ya. Key statistik, kemudian teman-teman pilih di sini adalah earnings. Nah, di sini teman-teman lihat yang chart atas ini ada warna hijau, pink, dan juga biru. Ini ada dividen per share, earning per share, dan dividen payout ratio. Nah, inilah dividen payout ratio yang teman-teman input. Nah, di sini dividen payout ratio-nya juga selalu berubah-ubah ya, karena memang setiap tahunnya itu pasti juga tidak akan sama. Jadi tergantung laba yang dihasilkan di tahun lalu dan biasanya tergantung kebutuhan ekspansinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini biasanya kisarannya antara 35 sampai 52 payout ratio-nya ya, rata-ratanya ya. Nah, anggap saja katakanlah payout ratio-nya 40%. Nah, Anda input di sini 40%. Nah, kemudian jumlah saham. Nah, jumlah saham ini adalah jumlah saham yang beredar. Nah, di mana teman-teman bisa dapat angkanya? Nah, kembali ke situs RTI, teman-teman pilih menu profile ya. Teman-teman pilih menu profile. Nah, di sini ada name of shareholder ya, dan di sini sampingnya ada number of shares. Nah, teman-teman lihat totalnya ini, totalnya. Nah, 31.985 juta. Nah, karena di file Excel tersebut dalam satuan juta, maka teman-teman cukup tulis 31985 ya. Nah, di sini tulis 31985 atau 986. Ini 986 ini karena pembulatan saja nih. Nah, di sini 31986, maka otomatis akan merumus ya. Di sini teman-teman cukup input kolom yang berwarna hijau saja karena ini semua akan merumus. Nah, kemudian teman-teman input juga kursnya. Di sini kursnya saya bikin 14.000. Ya, ini juga kita kasih warna hijau. Nah, kursnya 14.000, maka dengan kurs 14.000 kira-kira dividen per sahamnya dalam rupiah kisaran 70 rupiah per lembar saham. Ya, jadi kalau teman-teman punya saham Adaro, kemungkinan besar potensinya kira-kira 70 rupiah per saham. Kalau harga saham yang teman-teman punya itu di harga 1.200 ya, seperti harga sekarang ini, maka dividen yield-nya akan ketemu 5,9%. Nah, sebenarnya cukup lumayan ya, 5,9%. Nah, ini perhitungan dividen yield atas harga saham yang Anda beli. Jadi kalau misalkan Anda belinya sudah kadung di harga 1.500 ya, otomatis dividen yield-nya akan berkurang. Tapi kalau kemarin teman-teman sempat beli saham Adaro di harga 1.000 ya, dividen yield-nya akan naik. Oke. Dan di sini teman-teman perhatikan juga di kurs ya. Kursnya ini saya tulis 1 kalau laporan keuangannya itu dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, teman-teman cukup tulis angka 1. Nah, oke, itu sekilas teman-teman sekalian cara menghitung dividen yield ya, cara menghitung dividen yield, potensi ya, menghitung potensi dividen yield yang akan Anda terima. Nah, teman-teman bisa dapatkan file Excel ini secara gratis dengan cara download di link ya, di link di deskripsi ini. Di deskripsinya ada linknya ya. Teman-teman bisa langsung download di situ ya, atau teman-teman bisa masuk ke website saya eroseperwita.com ya, karena linknya itu nantinya akan otomatis masuk ke website saya eroseperwita.com. Oke, sekilas itu video kali ini teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe video ini, subscribe channel ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa tuliskan komentar juga supaya kita bisa berinteraksi. Sekali lagi jangan lupa kunjungi website saya eroseperwita.com. Di situ banyak informasi menarik lainnya mengenai pembelajaran tentang saham. Dan tunggu video saya selanjutnya. Salam Passive Income.